Justin Hubner melontarkan kritik keras terhadap sikap NAC Breda yang mempermasalahkan paspor Dinjames. Bek timnas Indonesia itu menilai tindakan tersebut sungguh memalukan. Hubner menjadi salah satu pemain Indonesia yang terseret masalah paspor dan izin kerja di Liga Belanda. Polemik tersebut muncul setelah NAC Breda mempertanyakan status kewarganegaraan Dinjames usai kalah telak 0-6 dari Go Ahead Eagles pada pertengahan Maret 2026. Merespons polemik tersebut, Hubner menyebut situasi itu sangat tidak menyenangkan bagi seorang pemain. Pasalnya, mereka seperti dikarantina karena tidak boleh bermain, bahkan berlatih bersama klubnya. Bek 22 tahun itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh NAC merupakan sebuah skandal. Sebab sebenarnya para pemain yang berkarir di Liga Belanda hanya ingin bermain. Ex-Wolverhampton Wanderers menyeret hasil pertandingan atau kekalahan 0-6 yang diterima NAC. Menurut Hubner, permintaan klub yang ingin mengulang pertandingan melawan Go Ahead Eagles adalah langkah yang memalukan. Jika Anda kalah telak 0-6 oleh Go Ahead Eagles, maka Anda tidak berhak mulai bicara tentang paspor, jelas Hubner. Sementara Hubner telah mencatatkan comeback-nya bersama Fortuna Sittard pada Minggu 12 April 2026. Menariknya, ia kembali di pertandingan melawan NAC Breda, klub yang menjadi biang kerok skandal paspor di Liga Belanda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab calon pemain termahal timnas Indonesia sepanjang masa, Pascal Struijk, terus menampilkan performa luar biasa bersama sang klub, Leeds United. Terbaru, bek 190 cm ini membantu Leeds United menang 2-1 di markas Manchester United. Sepekan sebelumnya, Pascal Struijk juga menarik perhatian. Ia terpilih sebagai pemain terbaik saat Leeds United menang adu penalti 6-4 atas tuan rumah West Ham United di perempat final Piala FA 2025-2026. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, menyambangi markas Leeds United pada Selasa 17 Maret 2026. Banyak pihak menilai kedatangan Simon Grayson merupakan salah satu usaha PSSI mendekati Pascal Struijk untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Berselang sehari setelah kunjungan Simon Grayson, Pascal Struijk mengunggah beberapa foto di akun Instagramnya. Salah satu foto yang diunggah adalah tato Garuda yang menempel di kakinya. Kondisi di atas seakan mengindikasikan adanya ketertarikan Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia. Andai Pascal Struijk benar menjadi WNI, ia akan tercatat sebagai pemain termahal yang membela timnas Indonesia. Satu lagi, Pascal Struijk seperti kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Ia dapat membentuk kolaborasi apik dengan Jay Itzes dan Kevin Dix di jantung pertahanan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Konfirmasi itu disampaikan staf khusus Kementerian Hukum Republik Indonesia, M. Nur Korompot, di akun Instagramnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Gueyer, jadi yang paling kencang. Tristan Gueyer sudah memberi 2 kode segera membela timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Gueyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Gueyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI. Namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah sepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Gueyer tampil gemilang bersama PEC Zwolle musim ini. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Gueyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Gueyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Gueyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Gueyer yang dapat berperan sebagai fullback kanan, kiri, dan bek tengah ini dapat masuk proyek jangka. Satu negara Asia siap tantang timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday periode Juni 2026 yang kini mulai memasuki tahap finalisasi lawan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkap perkembangan terbaru terkait calon lawan skuad Garuda pada jeda internasional yang berlangsung 1 hingga 9 Juni 2026 tersebut.
Agenda FIFA Matchday ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk mendongkrak peringkat FIFA sekaligus mengukur kekuatan jelang agenda kompetitif berikutnya. Hingga saat ini, PSSI belum mengumumkan secara resmi siapa saja lawan yang akan dihadapi. Namun proses komunikasi dengan sejumlah negara sudah berjalan. Sumarji menyebut pihaknya aktif melakukan pendekatan dengan beberapa federasi sepak bola dari berbagai negara untuk memastikan lawan terbaik bagi timnas Indonesia. Dari proses komunikasi tersebut, Sumarji mengungkap ada satu negara Asia yang sudah memberikan respons positif untuk melawan timnas Indonesia. Meski belum mengungkap identitas negara tersebut, dia memastikan pembicaraan berjalan ke arah yang baik dan berpotensi segera terrealisasi. Sementara itu, satu slot lawan lainnya masih belum dipastikan. PSSI masih mempertimbangkan beberapa opsi demi mendapatkan lawan yang sesuai kebutuhan. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandbergen bisa menjadi solusi bagi mandulnya lini depan timnas Indonesia. John Hartman dapat mempertimbangkannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Krisis di posisi penyerang tengah bahkan sudah terjadi sejak era pelatih timnas Indonesia sebelumnya Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Hingga kini persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi meski tim kini berada di bawah arahan pelatih anyar John Hartman. Opsi menaturalisasi pemain keturunan pun masih menjadi solusi bagi PSSI. Kali ini ada nama pemain keturunan yang tengah menjadi sorotan setelah hobinya dalam mencetak gol. Adalah Dean Zandbergen, striker muda kelahiran Zoetermeer, Belanda. Saat ini Dean Zandbergen tengah tampil impresif bersama VVV Venlo di kompetisi kasta kedua Belanda. Dean Zandbergen disebut memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek dari pihak ibu. Hal ini membuatnya berpeluang untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun Dean Zandbergen bukan satu-satunya kandidat. Persaingan juga datang dari pemain lain, salah satunya Luke Vickery yang bermain di klub Australia MacArthur FC. Dengan jadwal internasional yang sudah menanti, termasuk laga penting seperti Piala AFF, serta agenda besar di Piala Asia 2027, PSSI dituntut bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi jika ingin memperkuat lini serang timnas Indonesia. Harapan timnas Indonesia untuk mencicipi panggung Piala Dunia 2026 kembali terbuka lebar. Skuad Garuda dikabarkan masuk dalam radar FIFA yang tengah mempertimbangkan skema additional playoff atau playoff tambahan untuk mengisi slot kosong di putaran final. Langkah darurat ini muncul sebagai respons FIFA atas situasi geopolitik yang mengancam partisipasi tim nasional Iran. Jika Iran diputuskan tidak bisa berpartisipasi, FIFA menyiapkan skenario khusus untuk menjaga komposisi 48 peserta turnamen tetap ideal. Dari zona Asia, peluang terbuka bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yakni Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dan Italia di FIFA Matchday Juni 2026. Jika dua lawan di atas benar dihadapi, itu berarti sesuai dengan clue yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebelumnya, Sumarji mengatakan Timnas Indonesia akan menghadapi negara yang gagal lolos Piala Dunia 2026 di FIFA Matchday Juni 2026. Sejauh ini sudah ada satu negara Asia yang memberi respons positif untuk menantang skuad Garuda. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan mendapat informasi Oman dan Italia sedang didekati PSSI untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Saya dengar kabarnya juga Timnas Indonesia menghadapi Italia. Saat ini kabarnya menurut informasi yang saya dapat dari orang dalam PSSI, Italia sedang didekati untuk menggelar laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2026, kata Ropan. Jika benar menghadapi Oman dan Italia, Timnas Indonesia praktis mendapatkan lawan super kuat. Italia saat ini menempati peringkat 12 dunia dan lolos hingga final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Menarik menanti siapa lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026.